Syekh bin Baz menyatakan masa sekarang masa kelemah lembutan. Ya, ada orang-orang yang memang dia ada di situ, ya, karena iman yang sudah lemah, ya, tetap salah, kita katakan salah, ya, karena dia ingin cari perhatian, ya, ingin ya biar enggak nimbul fitnah, tetap salah, kita katakan salah. Tetapi begitu dia ditahdir, dijauh, langsung sekaligus dia balik setir. Sekaligus dia ikut sebelah sana. Padahal kalau setelah kejadian itu dia dipanggil, diberikan uzur, dinasihati untuk tidak melakukannya lagi, mungkin dia akan ya kembali kepada sunnah dan tidak akan melakukan hal itu kembali. Maka dalam menyikapi individu kita hendaknya berhati-hati. Seperti pertanyaan Imam Abu Daud kepada Imam Ahmad, ya, aku melihat seseorang berjalan dengan ahlul bid'ah, afa usallim alaih, apakah aku boleh memberikan salam kepadanya? Dia sunnah, ahlus sunnah, berjalan dengan ahlul bid'ah. Kan kaedahnya apa? Orang yang bersama ahlul bid'ah, kan kaedah umumnya. Apa kata Imam Ahmad? Kamu nasihati dulu dia. Berarti dalam penerapan individu manusia terhadap individu manusia, ulama kita bersikap hati-hati. Contoh lainnya, faedah yang saya dapatkan dari Syekhuna Yasin Al-Adini rahimahullah ketika belajar Aqidah At-Tahawiyah, Affan bin Muslim. Ini salah satu guru Imam Ahmad, guru Imam Bukhari, seleting dengan Imam Ahmad. Beliau salah satu ulama yang kokoh tatkala terjadi fitnah Al-Quran. Kita tahu ya, fitnah Al-Quran, Ma'mun, ya, yang 3 periode penguasa yang mewajibkan ulama untuk menyatakan Al-Quran makhluk, yang enggak mau mengucapkannya ada yang dibunuh, ada yang dipenjara di antara Imam Ahmad. Di antara yang kokoh adalah Affan bin Muslim. Sampai beliau diboikot oleh negara. Ulama di masa itu kan diberikan uang bantuan oleh Baitul Mal. Beliau salah satu ulama yang diboikot, tidak lagi diberikan bantuan. Suatu ketika datang seorang murid kepada Imam Ahmad mengadu bahwa dia melihat Affan bin Muslim membaca Al-Quran di atas kuburan, di atas mayat, itu orang yang meninggal. Kata Imam Ahmad, diam kamu diam, biar saya yang datangi beliau, saya yang nasihatinya. Maka Imam Ahmad mendatanginya. Jadi sebelumnya Imam Ahmad menyatakan fa'innahu thabat indal fitnah, indal mihnah. Karena Imam Affan bin Muslim ini seorang ulama yang kokoh mempertahankan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, ketika terjadi ujian ini. Singkat ceritanya, ketika Imam Ahmad bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan demikian? Apa jawabannya? Demi sesuap nasi untuk diriku dan keluargaku. Karena terkadang suatu fitnah yang melanda luar biasa, kita terkadang hanya tahu langsung memboikot, tidak memberikan solusi. Kan dahsyatnya banyak. Ujian lapar nggak mudah. Kita mungkin mudah menyampaikan hadis sabar lapar di atas mimbar Jumat. Coba kita diuji dengan kelaparan, seminggu nggak ada nasi di rumah. Ya, naudzubillah, bisa-bisa murtad kita jamaah. Bisa-bisa murtad. Ada ajakan untuk murtad, kasih nasi, ya, kasih uang, istri sakit, anak sakit, pempes sudah seminggu nggak ada, di rumah udah berserakan tanpa pempes, kotoran, ada yang nawarin duit tapi harus menyimpang. Nggak mudah itu jamaah. Tapi mereka tetap menyampaikan tentang bahayanya bid'ah dan seterusnya demi sesuap nasi. Wahai Abu Abdillah, ya, maka di masa Al-Mutawakkil atau Wathiq Billah yang periode keempat yang membela ulama Ahlussunnah, beliau kembali lagi diberikan bantuan. Maka dalam menyikapi individu orang yang menyimpang, yang kita tahu sebelumnya dia berada di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, hendaknya berhati-hati. Karena kata para ulama, ya, mengeluarkan orang dari jalan yang benar itu mudah, tapi memasukkan orang ke jalan yang benar itu sulit. Makanya Syekh Al-Imam, ana ingat ketika ada beberapa ustadz kunjungan ustadz dari Indonesia, saya waktu itu di Makbar, saya masih ingat sampai sekarang nasihat Syekh Al-Imam, menjaga orang yang sudah di dalam sunnah itu jauh lebih penting dan utama daripada mencari orang yang di luar sunnah untuk masuk ke dalam sunnah dengan mengorbankan orang yang sudah ada di dalam sunnah. Penting jamaah, ya, harus benar-benar kita punya sifat sabar, saling mengalah, saling memaklumi, memberikan uzur, saling nasihat menasihati, ya. Menjaga orang yang sudah berada di atas sunnah itu jauh lebih penting, ya, daripada, ya, mengajak yang di luar ke dalam sunnah. Apalagi demi yang belum jelas masuk ke sunnah, kita korbankan saudara kita yang sudah di dalam sunnah.
Ini nasihat yang sangat membekas di hati ana dari Syekhuna Muhammad Al-Imam rahimahullah taala.